Karena sudah 41 hari saya mengisolasi diri di rumah, karena saya dan anak-anak saya sudah divonis COVID. Nah, selamat sore saudara-saudara semua. Kali ini saya mengenakan pakaian seragam bekerja saya. Ini menunjukkan bahwa betapa saya merindukan tempat bekerja saya di SMA Katolik Kabanjahe. Karena sudah 41 hari saya mengisolasi diri di rumah, karena saya dan anak-anak saya sudah divonis COVID. Nah, pada sore ini izinkan saya mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil swab suami saya sendiri dan juga anak-anak saya, yang menurut saya sampai saat ini belum diketahui kepastiannya. Saat hasil tes rapid suami saya reaktif di rumah sakit Evarina, saya masih ragu kalau suami saya terpapar COVID. Apalagi hasil yang diperlihatkan oleh dokter Tega. Sekali lagi saya ungkapkan, dokter Tega, tertera tulisan non-reaktif dan reaktif. Dan dokter melingkari hasil reaktif dengan pulpen. Namun setelah suami saya langsung diisolasi, lalu dalam waktu 6 jam setelah diisolasi, meninggal dunia dengan status PDP berat oleh dokter Truli Pardede, dan langsung dikubur secara COVID oleh tim gugus, saya mulai yakin bahwa suami saya benar terpapar COVID. Keyakinan saya semakin bertambah saat saya dan anak-anak saya juga dinyatakan positif COVID. Walaupun sampai detik ini saya belum melihat surat dari laboratorium bahwa kami benar positif COVID. Jujur saudara-saudara, pada saat saya dan anak-anak saya dinyatakan positif COVID, mental saya dan anak-anak saya benar-benar drop. Apalagi saya baru saja kehilangan suami saya. Keyakinan saya bahwa saya, suami saya dan anak-anak saya terpapar COVID saat ini saudara-saudara sudah berbalik 180 derajat. Hal ini saya ungkapkan bukan tanpa alasan saudara-saudara. Yang pertama, sehari setelah kematian suami saya meninggal dunia, kami tidak dipantau oleh tim gugus. Sehingga saya dan kerabat saya dan para tetangga saya pada waktu itu berkumpul beramai-ramai membuat acara atas meninggalnya suami saya. Saudara bisa bayangkan bagaimana suasana berduka. Ada yang menjabat tangan saya dan anak-anak saya, ada yang mendekap saya dan anak-anak saya, bahkan ada yang mencium saya dan anak-anak saya karena prihatin atas kepergian suami saya. Dan satu hal, bahwa mereka juga pada saat itu belum mengetahui bahwa suami saya meninggal dengan status COVID. Yang kedua, saya, orang yang kontak langsung dengan suami saya, tidak langsung dijemput oleh tim gugus. Tiga hari setelah suami saya meninggal dunia, saya berinisiatif merevit ke laboratorium Anugerah dan hasilnya non-reaktif. Sekali lagi saya ungkapkan non-reaktif, namun dinyatakan positif pada hasil swab. Yang keempat, semua pihak-pihak yang kontak langsung dengan suami saya, Klinik Bakti Murni Kabanjahe, Klinik Yoreskita Kabanjahe, Klinik Bersama Kabanjahe, dan Rumah Sakit Bakti Murni Brastagi, tempat rawat inap suami saya selama 3 hari sebelum dirawat di rumah sakit umum, tidak ada yang dipantau atau bahkan dilakukan rapid atau swab test pada para medisnya. Yang kelima, mertua saya, adik ipar saya yang juga kontak langsung dengan almarhum suami saya juga tidak direvit atau tidak diswab. Yang keenam, kerabat saya dan para tetangga
yang dapat saya perkirakan lebih dari 50 orang yang kontak langsung dengan saya dan anak-anak saya, sampai saat ini tidak mendapat pantauan dari pihak gugus. Yang ketujuh, dari semua yang sudah saya nyatakan kontak langsung dengan suami saya dan juga saya serta anak-anak saya, tidak ada yang mengalami demam ataupun gejala-gejala yang menunjuk ke arah COVID. Bahkan ibu kandung saya dan kedua mertua saya yang sudah lansia sampai saat ini, mulai dari awal sampai saat ini tidak mengalami gejala yang menunjukkan ke arah COVID dan bahkan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedelapan, setiap saya tanyakan surat hasil swab saya kepada dinas pendidikan, dinas kesehatan, maaf saudara, kepada dinas kesehatan, saya tidak pernah mendapat jawaban pasti atas surat tersebut. Saya tidak menyatakan kalau alat swab yang digunakan pada suami saya, pada diri saya dan anak-anak saya serta saudara-saudara saya itu tidak akurat. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa alat swab yang digunakan untuk men-swab saya, suami saya, anak-anak saya dan saudara saya itu tidak akurat. Tapi saya mau bertanya, manakah lebih mudah menular penyakit influenza ataupun COVID? Manakah yang lebih gampang menular influenza atau COVID? Mengapa saya tanyakan pertanyaan seperti itu, saudara-saudara? Saya pernah terserang influenza. Beberapa hari kemudian, semua keluarga saya juga tertular influenza. Karena kami berada dalam satu rumah. Yang kedua, manakah lebih berbahaya? Influenza ataukah COVID? Manakah lebih berbahaya? Influenza atau COVID? Saya pernah terserang influenza, lalu tubuh saya demam dan badan saya menggigil. Butuh beberapa hari untuk memulihkan kesehatan saya, saudara-saudara. Untuk memulihkan kesehatan saya, karena saya terserang influenza, butuh beberapa hari, saudara-saudara. Tapi aneh, saudara-saudara, aneh. Suami saya sudah dipastikan positif COVID. Suami saya sudah dipastikan positif COVID. Namun, saya sendiri merasa baik-baik saja. Saya yang langsung kontak dengan suami saya, merasa baik-baik saja. Anak-anak saya juga baik-baik saja, termasuk para medis yang menangani suami saya, dan juga para tetangga serta kerabat saya, sampai detik ini merasa baik-baik saja. Saya juga menyatakan aneh, saudara-saudara. Sampai saat ini, dari antara orang-orang yang sudah kontak langsung dengan suami saya tersebut, apakah semua dapat kita nyatakan OTG? Saya akui, ada istilah OTG atau orang tanpa gejala. Namun pertanyaan saya, apakah di antara 50-an orang lebih itu semua OTG? Apakah di antara 50-an orang lebih yang kontak langsung dengan suami saya dan saya pada saat itu tidak ada satupun yang terkapar? Mengingat pemberitaan bahwa COVID ini sungguh berbahaya. COVID sungguh mematikan. Hei,
Kamu oknum-oknum yang sudah mempermainkan nyawa orang. Ingat, kamu makhluk sosial. Kamu tidak sendiri, teman. Kamu punya keluarga. Bayangkan jika nyawamu atau nyawa keluargamu atau nyawa anakmu yang dipermainkan. Di sini saya berbicara tidak takut mati. Saat saya dan anak-anak saya dinyatakan positif COVID, saya sudah pasrah kehilangan nyawa saya. Apalagi suami saya sudah meninggal dunia pada saat itu. Jadi apa alasan saya takut kehilangan nyawa saya sekarang? Apa alasan saya takut kehilangan nyawa sekarang? Saya berbicara bukan untuk suami saya. Saya sudah tidak dapat mengembalikan nyawa suami saya. Hanya saya manusia yang masih punya hati nurani. Saya orang kecil yang masih punya hati nurani. Harapan saya agar kebenaran dapat ditegakkan. Agar kebenaran dapat ditegakkan untuk kedepannya. Agar tidak ada lagi ketakutan oleh masyarakat untuk berobat ke rumah sakit. Dalam akun YouTube saya, dalam puisi saya ungkapkan kebanggaan saya pada dokter. Anda bisa melihat akun YouTube saya, bagaimana saya membanggakan dokter pada puisi saya. Jangan karena segelintir dokter, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sosok yang disebut garda depan. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan pada sosok yang disebut garda depan. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kebenaran dapat terungkap, saudara-saudara. Ini adalah 17 Agustus. 17 Agustus. Artinya kita sudah merdeka dari penjajahan. Kita sudah merdeka dari penjajahan. Jangan sampai kita dijajah oleh bangsa sendiri. Karena sakit dijajah oleh bangsa lain jauh lebih sakit jika kita dijajah oleh bangsa sendiri. Merdeka.